Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam khas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bikin sebuah alat sederhana, yaitu adalah test pen dari sebuah apa sih namanya, sebuah bekas pulpen kayak gini teman-teman ya. Jadi buat cangkangnya atau wadah pulpen kayak gini yang isinya itu udah nggak ada, udah habis teman-temannya, dan isinya itu saya udah buang. Kita akan memanfaatkan si wadahnya ini, pulpen kayak gini tuh ya. Ini saya pulpennya yang bentuknya kayak gini, yang bening, supaya nantinya itu lebih jelas teman-teman. Kita akan manfaatkan supaya menjadi sebuah alat yang berguna, yaitu membuat test pen DC teman-teman. Oke, yang pertama kita siapkan dulu alat bahannya. Ini dia, yaitu pulpen ya teman-teman. Juga ini dia komponennya teman-teman. Nah, kita siapkan kabel. Ini dia kabel capitan buaya sama kabelnya tanggis ngahiji teman-teman ya. Tinggal dirakit tuh yang kelon, seandainya kalian mau bikin gitu. Terus di sini saya siapin sebuah tembaga teman-teman, sekitar 1 milian teman-teman, tembaga 1 mili. Terus kita siapkan juga resistor 2K2. Untuk dayanya itu setengah watt ya teman-teman, 2K2. Ini jangan sampai kurang dari 2K2 ya teman-teman, ini karena udah saya diperhitungkan gitu teman-teman. Terus satu buah lampu LED teman-teman. Nah, ini satu buah lampu LED, ini sebagai indikatornya ya. Lampu LED 3 volt ini teman-teman. Ini yang saya tekuk ini adalah negatifnya teman-teman ya, negatif. Kemudian yang ini yang panjang ini positifnya teman-teman. Di sini ada sebuah bendera, ini saya bilangnya bendera teman-teman. Ada yang kecil, ada yang besar. Untuk yang kecil ini positif, yang besar itu negatif teman-teman. Itu adalah si lampu LED ini nih. Nah, lampu LED-nya kita akan rakit. Oke, kita akan pakai jepitan di sini supaya lebih gampang gitu teman-teman. Ya, kita akan sambungkan dulu, yaitu ini di kayak gini ya. Nah, untuk positifnya, ini dia positif lampu LED mendapatkan sebuah resistor teman-teman. Untuk pemasangan resistor di sini bebas ya, dia tidak berpolaritas, itu artinya bisa dibolak-balik teman-teman. Tuh jadinya kayak gini ya teman-teman. Kemudian kita ambil yang tadi tembaga udah kita siapin ya teman-teman ya. Ini dia tembaganya. Nah, di sini kita sambungkan aja langsung ke si ininya, ke sini sebutnya si lampu LED yang tadi ya teman-teman. Ini dia yang resistor ya, ini yang positif. Nah, langsung aja ya, ini dia nih. Nah, udah langsung kita sambungin aja, solder. Nah, kayak gini. Nah, untuk di tembaganya sekitar gini ya teman-teman. Kita buka dulu yang ininya, ini yang ujung ini kita buka dulu. Nah, di sini kita bisa sesuaikan teman-teman ya, bisa panjangnya segini atau segini teman-teman, itu bebas, sesuai perkiraan aja teman-teman ya. Jadi di sini saya mau sesuai perkiraan saya sekitar paling di sini ya teman-teman ya. Jadi ujungnya buat nanti nempelin ke listrik itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga teman-teman. Kita kasih timah di bagian yang ini. Ini timahnya harus lumayan banyak ya teman-teman ya. Tujuannya nanti dia sebagai penahan gitu, supaya apa ya, penahan lah gitulah dia teman-teman ya, supaya enggak nyeplos, supaya enggak jatuh gitu teman-teman. Nah, ini tuh ya, ini kurang fokus. Nah, tuh, jadi dia nggak boleh teman-teman kayak gini ya. Jadi ketika kita masukin ke sini nih, ke lubang ini, nah jadi dia nggak bisa keluar teman-teman ya. Jadi dia pas, jadi ya teras lah gitu teman-teman ya, mentok gitu teman-teman. Jadi karena ada ininya. Kemudian kalau udah kayak gini, sekarang tinggal kita buka aja pulpen yang belakang ini teman-teman. Nah, belakang ini kita masukkan dulu si kabel tadi. Nah, yang ini ya, kita akan masukkan dulu kabel yang ini sini. Nah, ini sesuaikan dulu ya teman-teman, panjangnya sekitar gimana. Ini kita lilit kayak gini, bikin simpul gitu teman-teman. Ini tujuannya supaya ketika nanti ditarik itu dia langsung enggak nanti langsung ketarik gitu teman-teman. Jadi ente pegat gitu ya. Nah, kayak gini kita lihat di sini tuh ya. Jadi pas ditarik itu dia kuat gitu teman-teman. Oke, langsung ya kita akan sambungkan langsung, yaitu ke lampu LED-nya teman-teman. Solder aja di sini.
Nah kayak gini tuh ya. Jadi untuk negatifnya udah kita solder, kemudian udah kayak gini langsung aja kita masukin ke dalam sininya nih si pulpennya. Nah kayak gini ya. Oke, kemudian kita tutup. Kenceng aja teman-teman ya, ini tutupnya sesuaikan lah gitu teman-teman, tutup. Nah oke kayak gini. Kemudian yang ini kita tutup lagi teman-teman di sini. Nah ya sampai kuat, belum kuat. Nah di sini kita agak tarik sedikit teman-teman. Ini kalau kita nggak diakalin lagi teman-teman, ini bisa nyeplos teman-teman tuh. Ini bisa nyeplos ke dalam kalau kita nggak solder lagi teman-teman. Jadi di sini kita kasih timah lagi ya. Ini jadi kayak tadi ya teman-teman ya, jadi supaya bulat gitu. Ini tujuannya supaya dia ketika didorong itu nanti nyeplos teman-teman. Supaya nyeplos ya, supaya enggak ngelepot gitu teman-teman. Oke aja sedikit aja kita tambahin. Nah jadi ketika kita dorong kayak gini tuh ya, jadi ketika kita dorong ini panas. Nah jadi dia kuat teman-teman ya, ketahan gini tuh. Oke teman-teman, jadi test fan-nya udah jadi kayak gini aja sih ya, simple banget. Jadi yang tadinya barangnya udah nggak kepake bisa kita manfaatin buat menjadi alat yang berguna teman-teman. Itu adalah test fan DC kayak gini teman-teman. Kita akan tes ya teman-teman, test fan buatan kita ini. Di sini kita siapin ya teman-teman sebuah adaptor. Ini apa sih namanya, adaptor, jadi dia variabel teman-teman, bisa kita naikkan tegangannya. Nah untuk tegangannya di sini dari mulai 12 volt ya teman-teman, dari mulai 12 volt itu kita akan sesuaikan tegangan aki mobil sama motor lah gitu ya teman-teman ya, 12 volt ya. Oke, ini untuk negatifnya kita pasang aja di sini ya. Oke, coba ini bisa nempel ya nih ya. Oke, jadi ini tuh sekaligus sebagai alat tester polaritas ya teman-teman. Nah ini nyala ya teman-teman tuh ya, jadi alat yang kita bikin ini nyala nih. Nah teman-teman ya, oke itu ya. Jadi untuk yang ujung ini adalah positifnya tuh, ini positif. Untuk 12 volt 8 teman-teman, dia masih kuat ya, jadi nggak jebol teman-teman. Ketika kita salah atau kebalik gitu, misalkan kita mencari polaritas, ini nggak bakal nyala teman-teman ya. Kalau kita dibalikin positif jadi negatif, ini nggak bakal nyala. Tapi ketika kita balikin lagi, nah ini nyala teman-teman. Itu artinya yang ini tuh positif ya, yang ujung ini positif nih, positifnya. Coba sekarang kita akan naikkan tegangannya teman-teman ya. Kita naikkan tegangan ini sampai 24 volt ya. Oke, ini 12 volt. Dari 12 volt ya teman-teman, kita naikkan terus. Sampai 25 volt. Oke teman-teman ya, 25 volt ya teman-teman. Nah apakah ini langsung jebol atau enggak teman-teman ya, kita lihat di sini. Nah masih bisa bekerja teman-teman ya, jadi kuat teman-teman. Oke tuh ya, jadi si test fan ini tuh dia bisa buat mobil yang 12 volt atau motor yang 12 volt, dan juga bisa buat dipakai di truk gitu teman-teman ya, truk gitu kan, truk ya kan, itu akinya ada 24 volt. Jadi menggunakan test fan ini bisa teman-teman ya, kayak gini ya. Jadi dia bekerja walaupun di tegangan 25 volt. Oh nih teman-teman, agak naik teman-teman tegangannya, dia masih oke ya, tidak putus teman-teman. Cuman ini saya sarankan kalau yang tegangan 25 volt kayak gini, ini jangan terlalu lama teman-teman. Kenapa? Karena si resistornya bakalan panas juga teman-teman ya. Oleh karena itu saya kasih saran ini maksimal itu 25 volt aja teman-teman ya, karena sesuai dengan tegangan kendaraan kita ya, mau mobil truk, mobil kendaraan yang besar gitu atau yang kecil gitu, sekitaran segitu ya, 12 volt sampai 24 volt ini masih mampu teman-teman. Sekarang kita akan tes ke jenis mobilnya langsung ya. Ya kita akan tes aki ya teman-teman. Ini aki mobil langsung ya, dari mobilnya langsung gitu teman-teman nih. Ini kalau kalian seandainya kebalik nih teman-teman ya, ini kan harusnya positif, ini kebalik terus nih, kalian kebalik ini gak bakal nyala teman-teman. Tapi nggak rusak dia teman-teman ya, cuma nggak bakal nyala aja. Nah kayak gini.
Sekarang kita balikin ya, berarti itu artinya dia kebalik teman-teman ya. Sekarang kita balikin. Oke, itu negatifnya ya, yang dicapit, ini positifnya. Nah, test pennya nyala teman-teman langsung. Oke, ya ini jadi artinya negatif, ini artinya positif teman-teman. Jadi kalian dengan alat ini, alat sederhana ini dari sebuah pulpen kayak gini bisa kalian buat test pen ya teman-teman. Jadi alat yang berguna teman-teman ya buat di mobil kalian. Jadi nggak perlu beli teman-teman, bikin aja. Jika kalian ingin mencari massa gitu apa gitu teman-teman ya. Mencari sebenarnya positif gitu. Ini tinggal ke bodyin kayak gini. Tinggal cari aja kalau positif yang mana, tuh dia nyala teman-teman. Oke ya teman-teman, kayak gitu aja teman-teman dari saya ya teman-teman. Dan mungkin seandainya ia kurang saya gitu, asa goreng patut ninggalina, mungkin kalian bisa modif sedemikian rupa supaya lebih bagus lagi gitu, enak dipandang atau gimana gitu teman-teman ya. Ini sebagai mentahan lah gitu ya teman-teman, atau naon lah gitu ya teman-teman ya. Intinya mungkin bisa kalian modif, bisa lampunya diganti atau supaya lebih rapi gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Hatur nuhun kasadayana. Syukran, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.